Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Aldi bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, sobat pintar, ikuti gerakan berjalan di air berikut ini ya. Ayo, lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Sekarang bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran ya, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, kata ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, ujar tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, ujar ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, ujar tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tanya ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri, kata tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, sobat pintar, sekarang diskusikan ya sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Kemudian tulis hasil diskusi kalian. Seperti ini ya.
Mereka saling memaafkan dan sepakat untuk terus bersahabat dan mencari makan bersama-sama. Itulah sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Sekarang, coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi ya. Misalnya, yang pertama, sebagai pencerita, itu nomor presensinya adalah 1. Kemudian yang berperan sebagai ular, nomor presensinya 2. Selanjutnya, peran tikus, nomor presensinya adalah 3. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambutnya. Misalnya seperti ini, kita akan mengelompokkan siswa yang berbeda jenis rambutnya. Yang pertama, siswa berambut keriting. Kemudian kita akan tuliskan ya, nama siswa yang bertugas membaca naskah teks sang ular. Misalnya Edo. Kita tuliskan nama Edo di sini ya. Selanjutnya yang kedua yaitu siswa berambut lurus. Nah, kita tuliskan nama siswa yang bertugas membaca naskah teks tikus. Misalnya adalah Dayu. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Lalu tulis namanya. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba kalian amati ya teman-temanmu, tuliskan hasil pengamatanmu. Contohnya seperti berikut ini. Hasil pengelompokan berdasarkan yang pertama yaitu warna kulit. Ada siswa berkulit coklat, ada siswa berkulit putih. Kemudian diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian ya. Seperti ini contohnya. Sikap kami terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tidak membeda-bedakan karena pada dasarnya semua adalah sama. Nah, jadi sobat pintar, kita harus berteman dengan siapa saja ya. Baik yang berambut keriting ataupun berambut lurus, baik yang berkulit coklat maupun yang berkulit putih. Jadi, kita tidak perlu membeda-bedakan karena pada dasarnya kita semua adalah sama. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.